Tetapi pada saat ini, Chen Ping mengambil pedangnya dan mengikutinya langsung ke dalam gulungan. Dalam sekejap, pedang yang dipegang Chen Ping berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki alis Chen Ping. Ledakan, Chen Ping merasakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Cahaya pedang ini padat dan terus mengalir ke tubuhnya. Tapi dengan begitu banyak cahaya pedang, Chen Ping tidak bisa merasakan bahaya sedikitpun, dia juga tidak merasakan apapun. Namun di dalam tubuhnya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan berkembang pesat. Maksud pedang? Apakah ini maksud pedang? Chen Ping terkejut. Meskipun Chen Ping juga telah menunjukkan niat pedang, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, dan Chen Ping hanya memiliki sebagian pemahaman tentang niat pedang. Tetapi pada saat ini, Chen Ping segera menyadari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Itu adalah niat pedang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya masih mengalir ke tubuh Chen Ping. Chen Ping memejamkan matanya sedikit, menikmati peningkatan niat pedang. Lin Keting ketakutan saat ini. Chen Ping, Chen Ping. Dia melihat gulungan itu dan terus berteriak. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak, seolah dia tidak bisa mendengarnya. Lin Keting sangat ketakutan hingga dia menangis. Jika Chen Ping memasuki gulungan itu dan tidak bisa keluar, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia bisa meninggalkan ruang asing ini? Lin Keting mencoba memasukkan gulungan itu, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping perlahan membuka matanya, dia dikelilingi oleh tinta, seolah-olah dia berada di dalam air, dan ruang di sekitarnya bergelombang. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih pedang pembunuh naga Zai, dan hanya dengan lambaian kecil, pedang besar meledak, langsung menutupi ruang di sekitarnya. Hanya dengan gelombang lembut ini, ruang di sekitar Chen Ping berubah, seolah-olah gelembung besar menyelimuti Chen Ping. Apa ini? Wajah Chen Ping dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat perubahan di ruang sekitarnya. Apakah ini alam pedang? Meskipun saya bukan pendekar pedang, saya pernah mendengar tentang alam pedang. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, "Domain pedang. Apa maksudmu?" Chen Ping tampak terkejut. Domain pedang adalah ruang, domain yang dibuat dengan pedang. Di domain ini, Anda adalah masternya. Hanya saja kamu tidak cukup kuat sekarang, domain pedang ini agak kecil. Tetapi jika kamu bisa membuka domain pedang, kamu adalah yang terbaik di antara orang-orang. Kata Raja Iblis Ciyun. Ini. Chen Ping melihat perubahan di ruang sekitarnya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengukir wilayahnya sendiri, ribuan dunia, dan alam semesta yang luas. Meskipun ada banyak dunia luar angkasa, semuanya diciptakan oleh kekuatan besar hanya dengan lambaian tangannya. Tapi mereka semua adalah orang-orang dari surga, dan mereka juga adalah guru yang sangat hebat. Saya hanyalah seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, tetapi saya benar-benar dapat membuat domain saya sendiri di galaksi ini. Meskipun bidang ini kecil, ini adalah awal yang baik. Tangan Chen Ping yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Chen Ping, yang memiliki niat pedang, sedang memegang pedang pembunuh naga saat ini, dan perasaan dari niat pedang itu bahkan lebih jelas. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Ledakan. Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan meletus, secara langsung menghancurkan domain pedang yang dia buat, menyebabkan seluruh menara bergetar hebat. Gulungan itu juga menghilang karena pukulan Chen Ping, dan sosok Chen Ping muncul di depan Lin Keting. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa gulungan itu seharusnya adalah domain pedang yang dibuat oleh penekan sebelumnya, dan kemudian pihak lain dengan sengaja meninggalkan pedangnya untuk mencari orang yang ditakdirkan. Kamu baru saja memasukkan gulungan itu dan itu membuatku takut. Lin Keting melihat Chen Ping keluar dan berkata dengan cepat.
Tidak ada bahaya dalam gulungan itu, tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum tipis dan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Dia tidak mengikuti Lin Keting tentang domain pedang. Bagaimanapun, identitas Lin Keting masih menjadi misteri baginya. Kalau begitu ayo cepat keluar dari sini. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman di sini. Lin Keting sedikit takut, dia merasa aneh di sini. Tapi Chen Ping tidak ingin segera pergi. Mungkin ada harta karun di antara barang-barang berantakan ini. Jangan khawatir, kami sedang mencarinya, dan mungkin kami bisa menemukan harta karun lainnya. Karena kami telah bertualang, kami harus mendapatkan lebih banyak. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai mengobrak-abrik barang-barang itu. Berhentilah mencarinya. Daripada mencarinya seperti ini, lebih baik ambil semuanya. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, dan kemudian dengan lambaian tangannya, semua barang di lapangan masuk ke dalam tas penyimpanan. Baik itu harta karun atau sampah, semuanya dikumpulkan. Daripada perlahan-lahan mencari di sini, mengapa tidak keluar dan mencarinya? Lin Keting tidak ingin tinggal di sini sebentar. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa tersenyum tak berdaya. Oke, ayo keluar. Menurutku semua orang juga cemas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Ini adalah lantai 4 menara, tetapi dimensi spasialnya berbeda, jadi mereka tidak dapat melihat Ji Yun dan yang lainnya. Namun, dimensi ini dapat dipatahkan. Karena orang terakhir yang ditekan dapat menggunakan harta karun di dimensi lain untuk mengelabui orang lain agar masuk ke sini. Maka pasti ada cara untuk keluar. Bagaimanapun, mereka berada di ruang yang sama. Sekalipun mereka berubah dimensi, mereka tetap berada di menara ini. Jadi jika ingin kembali, akan mudah menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan niat pedang dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan pedang pembunuh naga membuat semburan auman naga. Biarkan aku menerobos dimensi ruang ini dan melihat. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia hendak mengayunkan pedangnya. Dia akan menggunakan kekerasan untuk membuka ruang di sini. Tapi saat Chen Ping hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba ada fluktuasi ruang di sekitarnya, dan Ji Yun dan yang lainnya muncul. Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru menghentikan tangannya. Jika dia menyerang dengan pedangnya, dia mungkin melukai seseorang. Tuan Chen, melihat Chen Ping dan Lin Keting muncul, Ji Yun berteriak cepat. Bagaimana? Apakah ada keuntungan atau tidak? Saya merasa orang terakhir yang ditekan juga adalah orang yang sangat hebat. Lao Hei berkata, tidak ada harta karun, hanya tumpukan sampah. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ayo keluar, aku selalu punya firasat buruk. Lin Keting tampak sedikit tidak senang dan mendesak Chen Ping untuk meninggalkan menara. Oke, ayo pergi. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, bisakah Anda mengajak kami keluar juga? Chen Biking bertanya dengan cepat. Tentu saja. Kita semua berasal dari ras yang sama. Tidak mungkin aku melihatmu ditekan di sini. Kata Chen Ping. Chen Biking dan Lao Hei sama-sama berasal dari klan naga. Meskipun mereka tidak berasal dari garis keturunan yang sama, tidak mungkin Chen Ping hanya berdiam diri dan menonton ketika orang-orang dari klan yang sama terjebak. Terima kasih, Tuan Chen. Chen Biking dan Lao Hei dengan senang hati membungkuk kepada Chen Ping. Perjalanan turun dari lantai 4 mulus. Chen Ping dengan mudah menembus batasan antara lantai 3 dan lantai 2. Hal yang sama berlaku untuk larangan lantai 2 menuju lantai pertama. Namun, Chen Biking dan Lao Hei sangat terkejut saat melihat pemandangan di lantai pertama dan kedua. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pemandangan kejam seperti itu di bawah kaki mereka. Mereka juga tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Mayat membusuk di lantai 1 dan mayat di lantai 2 digunakan untuk apa?
Benarkah ada pria di menara ini yang menggunakan energi mayat untuk berlatih? Level manakah orang ini di dunia ini? Dengan begitu banyak lapisan yang terpisah, secara logika, mustahil melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimanapun juga, orang-orang yang ditekan di setiap level bukanlah biksu biasa, mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini saat ini. Pintu keluar ada tepat di depan mereka. Chen Biqing dan Lao Hei tidak sabar. Selama mereka keluar dari sini, mereka akan bebas. Chen Ping dan yang lainnya keluar dari menara terlebih dahulu, lalu melihat ke arah Chen Biqing dan Lao Hei dan berkata, "Kalian berdua mencoba keluar perlahan. Jika kalian tidak bisa keluar, saya akan membantu kalian menghancurkan formasi." Petik 2. Chen Ping tahu bahwa selain batasan di setiap level, pasti ada formasi batasan di sekitar menara, tapi dia ingin membiarkan Chen Biqing dan Lao Hei mencobanya terlebih dahulu. Kedua orang itu mengangguk dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat mereka mendekati pintu keluar, cahaya putih aneh tiba-tiba muncul, dan Chen Biqing dan Lao Hei segera terlempar. Dalam sekejap, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar menara. Rune ini memancarkan kekuatan aneh dan menyelimuti seluruh menara. Keempat singa batu di sekitar menara tampak hidup dalam cahaya saat ini, mengaum dengan keras. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka formasi terlarang di luar menara begitu kuat. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba menghancurkan formasi. Dengan auman empat singa batu, seluruh menara terbungkus cahaya dan berangsur-angsur menjadi buram, seolah-olah akan menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan dan besar menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya, membuat Chen Ping dan yang lainnya tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya semuanya panik. Dari mulut empat singa batu, beberapa sinar cahaya tiba-tiba keluar, langsung menuju Chen Ping dan yang lainnya. Beberapa orang yang tidak bisa bergerak sama sekali tercengang saat dihadapkan pada cahaya yang tiba-tiba. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Chen Ping berusaha mati-matian untuk menerobos penindasan kekuatan ini, tetapi tidak ada gunanya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya akan mati di bawah cahaya ini, sesosok tubuh perlahan muncul. Saya melihat sosok ini mengenakan jubah Tao, dengan janggut abu-abu, dan memegang pengocok di tangannya. Dengan sedikit lambaian kocokan lalat di tangannya, sinar cahaya itu menghilang seketika. Menguasai, Lin Keting awalnya mengira dia pasti akan mati, tetapi setelah melihat veteran ini, dia langsung berteriak kegirangan. Chen Ping dan yang lainnya juga memandang pendeta Tao tua di depan mereka dengan heran. Kekuatan cahaya yang baru saja dilontarkan keempat singa batu itu sangat menakutkan. Tapi dia tidak menyangka lelaki tua di depannya akan memblokirnya dengan lambaian lembut kocokannya. Dan menilai dari sikap pihak lain, itu sama sekali bukan wujud aslinya. "Tinger, kamu baik-baik saja?" Pendeta Tao tua itu bertanya pada Lin Keting dengan prihatin. "Tuan, saya baik-baik saja." Lin Keting menggelengkan kepalanya. "Tuanku salah perhitungan. Aku menghitung semuanya kecuali menara penekan iblis akan muncul di sini. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, Anda akan mati. Jangan terburu-buru ke tempat yang tidak diketahui lagi." Pendeta Tao tua itu memarahi Lin Keting. "Mengerti." Lin Keting mengangguk. "Senior, apa itu menara penindas iblis? Siapa yang ditekan orang-orang di dalam? Bisakah kamu membantuku menyelamatkan dua orang di dalam? Mereka ada di pintu keluar menara." Chen Ping tahu bahwa guru Lin Keting pasti sangat hebat, jadi dia meminta. Pendeta Tao tua itu hanya melihat ke arah Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Orang-orang di menara penekan iblis ini sedang menindas klan naga. Saya tidak memiliki hubungan dengan klan naga,
jadi mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menekan menara penekan iblis semuanya adalah naga. Kenapa? Kenapa naga-naga ini harus dibasmi? Chen Ping bertanya dengan bingung. Kamu terlalu banyak bicara. Kenapa aku harus memberitahumu siapa dirimu? Kamu bukan muridku, kenapa aku harus memberitahumu? Kenapa aku harus membantumu? Pendeta Tao tua itu memandang Chen Ping dan mengatakan ini dengan sengaja. Tuan, wajah Lin Keting tiba-tiba memerah.